Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau masuk ke sebuah dunia dongeng, tapi ini bukan dongeng biasa. Ini adalah sebuah kisah modern dari sebuah kerajaan yang lagi galau menghadapi pilihan yang, ya, bisa dibilang sangat aneh. Ini tentang janji, prioritas, dan sebuah pertanyaan besar tentang apa sih yang sebetulnya paling penting buat sebuah bangsa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di sebuah negeri dongeng, mana yang lebih berharga, mengisi perut atau mengisi akal? Ini nih inti dari semua masalah di cerita kita. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau kita mau bangun sebuah bangsa, fondasi mana yang kita dahulukan? Perut yang kenyang atau pikiran yang cerdas? Dan inilah latar ceritanya. Kerajaan Seribu Janji. Dari namanya aja udah unik ya. Sebuah negeri yang terkenal bukan karena jago menepati janji, tapi justru karena jago banget bikin janji-janji baru setiap tahun. Seolah-olah membuat janji itu sendiri sudah jadi tradisi. Gak peduli janji yang lama udah ditepati atau belum. Di kerajaan ini seolah-olah ada dua pilar utama yang saling bertolak belakang. Di satu sisi ada menara pengetahuan yang sudah berdiri kokoh sejak lama, simbol ilmu dan kecerdasan. Nah, di sisi lain ada dapur raksasa yang baru, megah dan berkilauan, simbol dari kebutuhan dasar dan perut yang kenyang. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari pilar yang pertama, pilar yang kayaknya udah mulai dilupakan. Kita akan lihat lebih dekat nasib orang-orang yang mengabdi di menara pengetahuan. Rakyat di sana punya julukan yang indah banget buat mereka, penjaga pena. Keren ya? Julukan ini nunjukin betapa mulianya tugas mereka, yaitu menjaga api pengetahuan tetap menyala di benak anak-anak kerajaan. Mereka ini sebetulnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi di balik nama yang keren itu, realitanya jauh dari indah. Coba lihat, seragam mereka lusuh, kantong mereka kosong. Dan yang paling menyedihkan, status mereka itu pekerja sementara. Bayangin, ada yang sampai belasan tahun. Setiap hari hidup dalam was-was, takut kontraknya nggak diperpanjang. Sementara janji-janji manis soal status dan kesejahteraan cuma jadi angin lalu. Dan kalau butuh contoh nyata, ini dia kisah Nona Kirana. Ini momen yang, menyentuh banget. Seorang guru yang dicintai murid-muridnya harus pergi. Dikerumuni anak-anak yang nangis karena kontraknya habis dan gak diperpanjang. Mereka nggak ngerti kenapa pahlawan mereka harus pergi. Ini potret nyata dari sebuah pengabdian yang terasa sia-sia. Nah, sekarang kita pindah. Dari menara yang cahayanya mulai redup, kita ke tempat yang lampunya, terang benderang. Dan boom, tiba-tiba kerajaan ngeluarin program baru yang super ambisius, makan bergizi sepanjang hari. Dan buat program ini, mereka nggak main-main, mereka bangun dapur raksasa. Bukan dapur biasa ya, tapi bangunan super megah dan mewah. Soal anggaran, jangan ditanya, gila-gilaan. Anggarannya itu cukup buat bangun ratusan menara pengetahuan yang baru. Kebayang nggak perbandingannya sama para penjaga pena yang seragamnya aja lusuh? Nah, ini yang bikin makin ironis. Jenjang karir di dapur raksasa ini kilat, super cepat. Masuk sebagai juru masak biasa, nggak lama langsung diangkat jadi pegawai tetap kerajaan. Bahkan ada rencana mereka mau diangkat jadi prajurit abdi negara. Status yang sama yang diimpi-impiin para guru selama belasan tahun, ini dikasih ke mereka dalam sekejap mata. Tentu aja, ketimpangan yang jelas banget ini bikin geger seisi kerajaan. Muncullah perdebatan besar. Soal mana yang lebih penting? Perut atau akal? Coba dengerin deh, bisikan seorang penjaga pena yang udah tua ini. Kata-katanya tuh ngena banget. Kami yang mengisi akal dan jiwa anak-anak harus nunggu bertahun-tahun, sementara mereka yang ngisi perut langsung diangkat itu aja. Ini tuh suara hati mereka, suara kekecewaan yang mendalam dari orang-orang yang sudah mengabdi begitu lama. Dan dari situlah muncul pertanyaan puncaknya, pertanyaan yang seolah-olah menggantung di udara seluruh kerajaan. Jadi, apa perut lebih mulia daripada akal di kerajaan Seribu Janji ini? Pertanyaan ini benar-benar menantang nilai dan prioritas kerajaan itu sendiri. Perdebatan ini bahkan sampai ke para filsuf istana, dan mereka jadi terbelah dua. Di satu kubu ada filsuf bijak yang bilang, "Hei, akal itu fondasi. Perut kenyang tapi otak kosong buat apa?" Tapi di kubu lain, filsuf gemar makan punya argumen yang lebih praktis. Orang lapar nggak bisa mikir. Ngasih makan itu hasilnya instan, kelihatan langsung. Kalau bikin orang pinter kan butuh waktu lama. Jadi, gimana akhir dongeng ini? Dan apa sebetulnya resep keadilan yang pas buat kerajaan ini? Dan ya, beginilah akhirnya. Sebuah gambaran yang sangat kuat kan? Lilin ilmu yang dijaga para guru itu pelan-pelan meredup, kalah terang sama silaunya lampu-lampu di dapur raksasa.
Kisah ini sengaja ditutup dengan sebuah pertanyaan besar buat kita semua renungkan. Apakah para guru ini yang harusnya menyerah dan ikut belajar masak biar nasibnya diperhatikan? Atau kerajaannya yang harus merombak total resep keadilan mereka? Nah, gimana menurut Anda?